Cole Palmer tampil luar biasa di final Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Dalam laga penuh emosi di New Jersey, Chelsea tampil brutal dan membungkam PSG dengan skor telak 3-0. Bagaimana Palmer mencetak 2 gol dan memberi 1 assist dalam salah satu penampilan terbaiknya bersama The Blues. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah pernyataan bahwa Chelsea siap menantang dunia. Berjumpa kembali bersama anak bangsa dari reaksi dunia atas kemenangan Chelsea di Piala Dunia Antar Klub 2025. New Jersey malam itu jadi saksi bisu betapa gilanya seorang Cole Palmer. Di laga final Piala Dunia antar klub FIFA yang digelar di Stadion MetLife, Chelsea tampil buas, ganas, dan benar-benar di luar nalar. Lawan mereka bukan tim sembarangan, ini Paris Saint-Germain, juara Eropa dan raksasa sepak bola Prancis. Tapi hasil akhirnya 3-0 untuk The Blues dan PSG pulang tanpa gelar, tanpa jawaban. Cole Palmer, bocah ajaib asal Inggris yang dulu dianggap surplus di Manchester City, berubah jadi mimpi buruk buat PSG. Dalam waktu kurang dari 1 babak, dia udah bikin 2 gol dan 1 assist. Nggak main-main. Gelandang serang yang satu ini lagi-lagi nunjukin kalau Chelsea nggak salah pas berani ambil dia musim lalu. Laga baru berjalan 22 menit ketika petaka pertama menghampiri PSG. Bek sayap mereka, Nuno Mendes, blunder parah ngasih bola mentah ke Malo Gusto. Meskipun tembakan awal Gusto masih bisa diblok, dia tetap tenang ngasih umpan datar ke tengah. Dan di sanalah Palmer berdiri tanpa kawalan dengan kaki kanan siap menghukum. Boom! Tendangan kerasnya merobek sisi kiri gawang Donnarumma. Chelsea unggul, PSG langsung panik. Baru aja selesai cooling break, Chelsea langsung nyengat lagi. Kali ini Palmer dapat servis kelas 1 dari Levi Colwill, umpan terobosan yang ngebelah pertahanan. Palmer dengan percaya diri ngegocek back terakhir, terus lesatkan tembakan datar ke pojok gawang. Donnarumma cuma bisa ngeliatin bola masuk 2-0 dan PSG makin kelimpungan. Palmer belum selesai, setelah 2 gol dia berubah jadi penyihir yang mengatur tempo. Di menit ke-40-an dia lari ke sisi kanan, tarik 2 back PSG keluar dari posisinya, lalu kasih umpan manis ke Joao Pedro. Si striker asal Brasil itu ngontrol dengan elegan, lepas dari perangkap offside, terus cungkil bola melewati Donnarumma. Gawang PSG jebol lagi, 3-0. Final berubah jadi pesta Chelsea. Saat PSG makin frustrasi dan waktu tinggal sedikit, hal memalukan terjadi. Joao Neves kehilangan kontrol dan dalam aksi aneh yang gak pantas, dia narik rambut Marc Cucurella. Wasit gak mikir 2 kali. Kartu merah langsung keluar. PSG bukan cuma kalah di skor, tapi juga di mental. Peluit akhir berbunyi dan suasana memanas. Beberapa pemain dari kedua kubu sempat adu mulut, tapi keributan cepat diredam. Chelsea langsung lari ke tribun, ngerayain kemenangan bareng fans mereka. Sementara PSG, diam 1000 bahasa, kepala tertunduk. Sebelum laga, pelatih Chelsea Enzo Maresca bilang dia siap main catur lawan Luis Enrique. Tapi kenyataannya ini bukan sekadar permainan catur, ini skakmat cepat. Chelsea main press tinggi, agresif, dan ngerepotin PSG sejak menit pertama. Yang menarik, Maresca tampaknya belajar dari tim Brasil Botafogo, satu-satunya tim yang bisa ngalahin PSG di fase grup. Chelsea tiru taktik mereka, pressing ketat, blok rendah saat kehilangan bola, dan serangan balik cepat. PSG nggak dikasih ruang buat main gaya mereka, passing cantik dan kontrol bola PSG yang biasanya elegan. Di malam itu semuanya lumpuh. Palmer, Joao Pedro, dan Gusto jadi trio maut yang ngebongkar sisi kiri pertahanan PSG, kayak buka bungkus kado. Chelsea jadi PSG versi lebih segar, lebih cepat, dan lebih efektif. Bahkan peluang emas dari pemain muda PSG di Sardue di awal laga jadi satu-satunya momen mereka mendekati gol. Chelsea yang datang ke turnamen ini sebagai juara Liga Konferensi Eropa dan peringkat 4 Premier League justru pulang dengan kepala tegak dan trofi di tangan. Mereka udah pernah angkat piala ini tahun 2021, tapi malam ini rasanya lebih manis karena lawan mereka adalah PSG yang digadang-gadang bakal jadi raja baru Eropa. Tapi yang naik tahta, The Blues. Cole Palmer mengaku bahwa nggak banyak yang percaya mereka bisa menang. Tapi mereka datang, berjuang, dan bikin semua mata tercengang. Strategi dari pelatih, kerja tim yang solid, dan semangat anak-anak muda di lapangan semuanya berpadu sempurna. Dan malam itu, di bawah cahaya Stadion MetLife,
Palmer dan kawan-kawan berdiri di atas panggung tertinggi. Mereka bukan cuma juara, mereka bikin pernyataan ke seluruh dunia. Kemenangan Chelsea malam itu bukan cuma mengguncang stadion MetLife, tapi juga bikin seluruh dunia sepak bola terdiam sejenak, terus meledak kagum. Media sosial langsung kebanjiran ucapan selamat, dan bukan dari orang sembarangan bro. Dari lawan bebuyutan sampai legenda hidup, semuanya bersatu ngakuin satu hal, Chelsea emang layak jadi juara dunia. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Real Madrid. Yap, klub dengan koleksi trofi Liga Champions terbanyak di muka bumi itu bahkan ikut angkat topi buat Chelsea. Mereka ngirim pesan elegan, kalem tapi ngena, ngucapin selamat atas kemenangan The Blues dan mengakui performa luar biasa mereka di turnamen ini. Gila nggak tuh? Ketika sang raja Eropa bilang, "Lo hebat," berarti lo emang beneran hebat. Madrid bukan tim yang gampang kagum bro, tapi malam itu bahkan mereka tahu Chelsea lagi di jalur yang nggak bisa dianggap remeh. Lalu datanglah suara dari legenda, Didier Drogba, sang raja Stamford Bridge yang dulu sering jadi mimpi buruk bek-bek Eropa, tampil di media dan sosial dengan senyum lebar. Wajahnya penuh kebanggaan dan hatinya jelas meledak kegirangan. Dia bilang, kemenangan ini nunjukin kalau DNA juara Chelsea nggak pernah hilang, bahwa meskipun generasi udah berganti, semangat untuk jadi nomor satu di dunia tetap mengalir di darah biru mereka. Drogba nggak pakai basa-basi, dia nyebut Chelsea masih jadi penguasa dunia. Mantan klubnya itu menurutnya belum kehilangan mahkotanya. Dan lo tahu, kalau Drogba udah ngomong begitu, itu bukan sekadar nostalgia, itu pernyataan dari seorang juara ke para pewaris tahta. Tapi nggak cuma Drogba dan Madrid doang bro. Banyak pemain top dunia juga ikutan nimbrung kasih selamat. Ada yang masih aktif di lapangan, ada juga yang udah jadi pundit atau pelatih. Semua seolah sepakat, apa yang Chelsea lakuin malam itu bukan sekadar menang 3-0, tapi ngasih tahu ke seluruh jagat sepak bola, mereka udah balik dan kali ini datang sebagai juara dunia. Setelah serangan babak pertama yang brutal banget dari Chelsea, yang dihajar langsung sama trio Palmer, Joao Pedro, dan Gusto, babak kedua berubah jadi panggung buat satu nama yang selama ini sering dipandang sebelah mata, Robert Sanchez. Ya bro, si penjaga gawang asal Spanyol ini tampil beringas. Bukan cuma sekadar aman di bawah mistar, tapi kayak ada mode dewa yang aktif. Gak salah kalau dia langsung dikasih nilai 10/10 dalam penilaian pemain usai laga. Dan jujur aja, ini mungkin performa paling gila yang pernah dia tunjukin sejak gabung ke Stamford Bridge. Saat babak kedua dimulai, PSG sempat kelihatan kayak mau bangkit. Mereka mulai ngegas lagi, coba rebut kendali permainan. Tapi ya itu dia, setiap peluang yang mereka punya langsung mentah di tangan Sanchez. Momen paling menegangkan datang di menit 52, waktu Ousmane Dembélé dapat ruang tembak jarak dekat. Semua orang udah siap teriak gol, tapi Sanchez tiba-tiba lompat kayak panther, tangan kirinya menghentikan bola secepat kilat. Penyelamatan kelas dunia. Media Prancis, termasuk Le Parisien, langsung angkat tangan. Mereka ngakuin kalau momen itu jadi titik di mana harapan PSG buat bangkit resmi dikubur. Mereka bilang, penyelamatan itu kayak simbol, Paris boleh nguasai bola lagi, tapi semua udah terlambat. Chelsea udah ngunci gelar ini sejak babak pertama. Dan bro, saat lawan lo yang biasanya nyinyir malah ngasih pujian, lo tahu itu performa lo udah gak masuk akal. Bukan cuma sekadar main bagus, Sanchez juga resmi dinobatkan sebagai kiper terbaik turnamen. Dia bawa pulang Golden Glove, ngalahin nama-nama top termasuk Gianluigi Donnarumma yang notabene kiper utama PSG dan timnas Italia. Dan ingat bro, sebelum turnamen ini, Sanchez tuh sering jadi bulan-bulanan kritik. Banyak yang bilang dia nggak cukup bagus buat jadi kiper utama Chelsea, apalagi muncul rumor klub mau rekrut Donnarumma musim panas ini. Tapi sekarang, dunia harus tutup mulut. Dengan satu penampilan epik di laga final, Sanchez ngejawab semua keraguan. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat aksi. Refleksnya tajam, positioningnya pas, dan mentalnya dingin kayak es batu di tengah tekanan gila.
Dari MetLife di New Jersey ke Bernabeu, dari London ke Paris, dan dari ruang ganti sampai kolom komentar, malam itu Chelsea nggak cuma ngangkat trofi, tapi juga respect dari seluruh dunia. Ini bukan akhir. Ini awal dari bab baru, dengan Cole Palmer sebagai pahlawan, Maresca sebagai arsitek, dan semangat Chelsea yang nggak pernah padam. Karena di dunia sepak bola, ada tim yang menang, ada tim yang kalah. Tapi hanya sedikit yang bisa bikin dunia mengangguk dan berkata, mereka juara dunia bro. Dan mereka pantas dapat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.